Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo, selamat pagi menuju siang sahabat Teknika. Ketemu lagi dengan saya Maha Putri. Kali ini di gelaran STEM Si Flash bersama beliau yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Buleleng, khususnya insan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Selamat datang, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bapak Ide Bagus Gede Surya Barata SPD MAP. Selamat datang kembali di studio kami, Bapak. Selamat pagi, selamat datang Mbak Putri. Ya, selamat pagi dan selamat datang juga buat pemirsa Suara Teknika dan live streaming di Facebook Suara Teknika Singaraja. Oke, ya ini kayaknya sudah 2 kali beliau hadir di gelaran STEM Si Flash. Ya. Ini yang kali kedua. Kemarin saya mengundang beliau lewat Ibu Ibu Negara, tapi nggak ketemu on airnya Pak ya. Oke, nah kali ini sahabat Teknika beliau hadir di SMK Negeri 3 Singaraja itu dalam rangka membuka dan juga mengisi materi baru saja di kegiatan bimbingan teknis pembekalan pendidikan profesi guru atau PPG jenjang SMK yang digelar di Aula SMK Negeri 3 Singaraja. Oke, Bapak mungkin ini kan seputar PPG nih sekarang obrolannya nih. Oke, PPG itu adalah sesuatu yang mau tidak mau sekarang harus dilalui kan genten jadinya. Iya, betul. Kalau dulu zaman saya kita jadi guru dulu. Betul. Jadi guru dulu di awal-awal itu ada yang dia pakai portofolio. Itu portofolio lumayan tuh, harus modalnya betul, banyak, ya. bikin dokumen itu tebal-tebal banget ya sahabat Teknika. Habis itu saya sendiri ikutnya PLPG. PLPG ya. Ya, masih selama PLPG 11 hari kurang Betul. lebih. Nah, setelah itu berubah lagi ada PPG. PPG, Ya, kemudian ada PPG. Nah, mungkin untuk yang sekarang ini Bapak, mungkin dengan adanya kegiatan ini kan kemarin sudah sempat juga dibahas. Baru kali ini ada BIMTEK, kan seperti itu. Nah mungkin harapannya ke depan dengan adanya BIMTEK seperti ini, Bapak dari Dinas Pendidikan itu bisa menyampaikan latar belakang dan juga harapan ke depannya seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan program dari pemerintah ya, bahwa guru-guru kita itu harus memiliki profesional ya, sebagai tenaga profesional, di mana profesi guru adalah profesi terhormat yang ditunjukkan nanti oleh sebuah keahlian yang diakui secara akademik maupun secara regulasi. Itu dia melalui
profesi guru, ya pendidikan profesi guru. Jadi ketika guru sudah melakukan itu, berarti sudah mendapat gelar profesi. Sama dengan di keahlian-keahlian lain, ada dokter, ada insinyur seperti itu. Jadi kita melakukan pendidikan itu. Nah sekarang kalau dulu itu prosesnya itu di Daljab biasanya. Ya, Jadi betul. Daljab dalam jabatan, jadi guru dulu baru mengikuti pendidikan. PPG, ya. Nah sekarang ada dua, ada dalam jabatan, ada prajabatan. Nah arah ke depan ini diarahkan nanti Bapak Ibu guru ini akan hadir sudah lengkap dengan profesinya. Nah, jadi melamar sudah lengkap dengan profesinya sehingga nanti ke depan itu beliau-beliau itu tidak lagi meragukan keahliannya, tetapi dibarengi hanya dengan peningkatan kompetensi, update sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi yang ada. Sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, kita harus hidup sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, betul, ya kan. betul. Jadi di situ tinggal mengupdate itu saja. Secara keahlian bahwa Bapak Ibu guru adalah sudah seorang ahli yang sudah siap untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik seperti itu. Nah, kita guru-guru kita yang nantinya belum memiliki atau mendapat kesempatan PPG itu kita sudah menjadi guru tapi belum PPG itu kita arahkan agar ikut terus untuk mengupdate diri dan mengikuti perkembangan bagaimana proses PPG itu. Sehingga nantinya mereka tidak kelabakan dan mempersiapkan diri baik secara mental, emosional dan juga hal-hal yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas diri. Jadi update pengetahuannya, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka nih. Ya, Jangan betul. sampai nanti Bapak Ibu yang akan PPG tidak tahu kurikulum merdeka itu apa, kemudian sistemnya seperti apa. Nah ini juga perlu kita perkenalkan. Nah itulah sosialisasi, peningkatan kapasitas, bimbingan teknik itu kita laksanakan secara bertahap. Gitu. Nah kebetulan juga kita tadi itu adalah penguatan literasi numerasi. Jadi kan itu bagian dari pembelajaran, bagian dari fokus asesmen kita AKM ya. Itu nantinya akan sangat relevan dengan apa yang akan mereka dapatkan dalam PPG nanti. Dalam PPG, Ya. oke. Nah mungkin banyak yang bertanya juga, untuk yang saat ini Bapak mungkin pesertanya itu semuanya yang dalam jabatan atau ada yang pra? Untuk Kabupaten Buleleng itu kita menunggu giliran dalam prajabatan. Prajabatan. Kemudian kemarin kita ada rekrutmen guru-guru P3K itu sudah diutamakan yang prajabatan. Jadi sudah berbekal GR beliau sudah bisa ngeplay dan tentunya saat kompetisi sudah ada bekal afirmasi yang dibawa sehingga mereka rata-rata yang sudah lolos P3K ini sudah prajabatan. Sudah Seperti itu. prajabatan. Jadi dinamikanya adalah nanti kita menyelesaikan yang dalam jabatan, kemudian mengarahkan yang belum jadi guru untuk mengikuti PPG prajabatan. Oke. Ya, jadi tagline-nya adalah ayo jadi guru. Ayo jadi guru dan ayo PPG kan seperti iya, itu. betul. Oke, nah untuk mungkin ini yang hal krusial ini yang akan menjadi pertanyaan. Untuk saat ini dari BIMTEK kemudian dari nanti penyelenggaraannya itu dari segi pembiayaan, Pak. Sementara ini masih kita ikuti dari kementerian melalui giliran lah gitu ya. Kalau sudah dipanggil kan dalam sistem kita ada pemanggilan itu kita ikuti prosesnya. Kemudian nanti ketika ada diserahkan secara mandiri, ada dibuka peluang secara mandiri oleh kementerian, baru kita nanti akan kerjasama dengan universitas ataupun perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi guru. PPG, Ya, oke. Berarti untuk guru-guru yang dalam jabatan karena sekarang kan pendaftarannya di pusat, seperti ya. itu. Kalau bukan pendaftaran, mereka akan dipanggil lewat SIM PKB. Nah, kapan mereka dapat giliran, setelah itu baru mengapply untuk bisa mengikuti proses seleksi lah dulu kan gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Jadi sementara kalau dari segi pembiayaan di cover pemerintah. Ada yang di cover pemerintah, terutama untuk yang daljab di Yang cover daljab, pemerintah. oke. Ya. Yang mandiri ataupun yang prajabatan itu biaya mandiri. Biaya mandiri. Oke, berarti nanti akan ada semacam perkuliahan khusus PPG seperti itu. Ada, kita Oke. sudah
ada informasi kemarin sekitar di bulan Mei ya, itu sudah ada pendataan dan mungkin sekarang sedang berproses. Oke. Ada beberapa guru-guru kita sempat jadi honor nih di satuan pendidikan, di sekolah sudah dari honor itu mereka memilih keluarlah dulu nanti. Tapi belum dapat belum masuk dapodik, belum dapat NUPTK. Kalau sudah dapat NUPTK ini yang agak rawan nantinya mereka harus menunggu lagi untuk giliran daljab gitu. Oke, ya. Demikian ya sahabat Teknika ya. Nah, untuk pesertanya yang BIMTEK sekarang ada berapa orang? Kalau yang peserta sekarang ini sebenarnya kita tidak ansih dengan PPG saja, tetapi kita lebih ke penguatan literasi numerasi. Nanti yang diikuti oleh guru dan kepala sekolah, di mana nanti kita harapkan guru dan kepala sekolah ini bisa menginformasikan kepada guru-guru yang ada di satuan pendidikannya. Selain PPG, materi yang kita saat ini ingin tekankan adalah literasi numerasi. Jadi ada yang namanya pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi numerasi. Nah, ada beberapa sekolah yang mendapatkan atau menjadi sasaran intervensi untuk program tersebut. Program ini nantinya akan mendorong Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan mengajar literasi dan numerasi siswa. Dengan gurunya lebih memahami pembelajaran literasi numerasi, diharapkan anak-anak atau peserta didik itu bisa mendapatkan pemahaman secara lebih baik ke depannya. Oke, berarti ini kayaknya tidak jauh ini sebagai salah satu tindak lanjut ya kalau saya lihat dengan kondisi Indonesia yang dari segi literasi dan numerasinya itu masih di level bawah seperti itu ya. Jadi ini salah satu langkah nyata sebenarnya yang sahabat Teknika ya dari Dinas Pendidikan tentunya dengan arahan dari pusat kemudian turun dan sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan khususnya di Kabupaten Buleleng melalui penguatan literasi dan numerasi. Demikian ya Bapak ya. Betul. Oke. Nah, mungkin untuk closing statement nih Bapak, mungkin ke depan dengan adanya kegiatan ini harapannya dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa Pak? Silahkan. Kita berharap dengan kegiatan peningkatan literasi numerasi, kemudian ada kesempatan untuk PPG, baik daljab maupun prajab. Jadi Bapak Ibu guru lebih meningkatkan kemampuan untuk memahami bagaimana terutama strategi pembelajaran literasi numerasi agar pembelajaran ke depan itu tidak menakutkan tetapi happy, ya menyenangkan, menjadi pembelajaran itu menjadi gampang, pembelajaran itu menjadi asik dan menyenangkan bagi peserta didik. Oke, mantap. Jadi itu saya teringat dengan Bapak Kepala SMK 1 Sawan jadinya, GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Dan itu juga menjadi salah satu rohnya kurikulum merdeka ya Bapak. Betul. Oke Bapak, terima kasih sekali lagi sami-sami atas waktunya sudah berkenan untuk hadir untuk yang kedua kalinya di gelaran STEM Flash. Dan sahabat Teknika tetap stay tune di 107,7 FM dan di Suara Teknika Singaraja ya untuk di Facebooknya untuk bisa menyimak program-program selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.